semoga sehat selalu ya. Nah, selamat datang di channel Puskesmas Kesamiran. Channel YouTube ini merupakan channel yang baru dari Puskesmas Kesamiran. Jadi di sini ada satu program baru atau acara baru yang kami sebut dengan video BSI. BSI apa dok? Tahu? Nggak tahu. Jadi BSI bukan nama bank ya teman-teman. BSI itu merupakan singkatan dari video bincang sehat dan informatif. Nah, tujuan dari pembuatan program ini adalah untuk memberikan edukasi kepada teman-teman supaya teman-teman itu bisa memperoleh informasi kesehatan yang bisa saja merupakan masalah kesehatan, bisa saja tips-tips kesehatan ataupun berita kesehatan yang sedang booming. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lia, di sini sebagai host, dan di sini saya juga ditemani oleh teman saya yang luar biasa ini. Tapi nanti kita kenalan dulu sama beliau lebih lanjut. Sebelumnya, untuk tayangan perdana ini, di sini kita akan bahas suatu penyakit yang umum sekali terjadi di masyarakat, seringkali terjadi di masyarakat. Namun untuk lebih jauhnya nanti kita tanya-tanya ke beliau. Nah, di sini ada orang yang sangat luar biasa, narasumber kita. Boleh kenalan dulu, Ibu? Mau saya kenalkan atau kenalan sendiri? Silahkan, mau dikenalin boleh. Ya, jadi di sebelah saya ini ada Ibu Dokter Zakiatul Fitri yang kerap disapa dengan Ibu Dokter Vivi ya, Ibu ya? Betul. Ya, Ibu Dokter Vivi ini bekerja di Puskesmas Kesamiran sebagai dokter umum. Puskesmas Kesamiran itu ada di Kabupaten Tegal, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada di luar Kabupaten Tegal, nah ada puskesmas yang namanya Puskesmas Kesamiran di Kabupaten Tegal. Ya Bu Dokter Vivi, saya panggil saja dengan Dokter Vivi saja ya, biar kita lebih akrab teman-teman. Gimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sibuk? Ya lumayan. Ya, tapi sudah menyempatkan waktu ke sini teman-teman untuk berbagi ilmu. Jadi hari ini kita bahas penyakit yang mungkin teman-teman sudah baca di kolom di judul di bawah. Kita akan bahas tentang penyakit gastroenteritis. Kita kupas habis ilmu yang dimiliki oleh beliau supaya kita juga tahu ya teman-teman. Nah ini dok, jadi di masyarakat katanya ada suatu penyakit yang sering terjadi, tapi masyarakat sendiri mungkin tidak tahu istilah ini yang namanya gastroenteritis itu sebenarnya apa gitu dok. Kok namanya kok panjang, juga belibet. Soalnya saya sendiri juga awalnya kayak ini agak apa asing sih ya? gitu, agak asing, dan itu kayak mirip-mirip sama penyakit kan kayak gastro itu kan juga kayaknya ada yang lain juga ya dok. Boleh nanti di-share apa itu sebenarnya gastroenteritis itu sih dok? Iya. Jadi gastroenteritis itu sendiri itu sebenarnya kan istilah dalam kedokteran ya. Jadi kalau secara arti katanya itu terdiri dari yang pertama gastro atau gaster itu artinya adalah lambung. Kemudian entero itu adalah usus. Kemudian yang terakhir ada itis. Jadi setiap ada itis itu artinya adalah peradangan. Jadi kalau kita bisa simpulkan dari arti katanya itu artinya peradangan pada lambung dan usus, atau kita bisa simpulkan dia ada peradangan pada saluran pencernaan. Nah, kalau di masyarakat sendiri sebenarnya taunya penyakitnya muntaber namanya ya. Oh muntaber. Iya, jadi muntaber, muntah dan berak disingkat menjadi muntaber. Nah, oh iya. Itu sama dengan gastroenteritis atau diare. Oh gitu. Iya, dimana pada kondisi gastroenteritis itu dia terjadi perubahan pada konsistensi feses yang normal. Kalau feses yang normal kan kita sudah tahu ya, kalau gastroenteritis itu dia terjadi perubahan. Biasanya dia akan lebih cair atau mungkin sedikit cair dengan kandungan air yang lebih banyak daripada feses yang normal. Seperti itu. Feses itu apa dok? Mungkin ada yang feses itu BAB ya. Kotoran kita. Defekasi ya, itu namanya feses. Jadi istilahnya tadi namanya muntaber ya. Kalau di masyarakat itu kita kenal sebagai muntaber atau diare. Oke itu teman-teman. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman menyebutnya itu susah ya, gastroenteritis itu terlalu panjang. Bagi saya juga seperti itu karena dari awal juga saya sempat bingung gastroenteritis itu apa. Ternyata di masyarakat itu malah terkenalnya dengan muntaber. Ya. Kalau ini saya yakin tahu teman-teman. Mungkin ada yang pernah alami juga ya di lain waktu mungkin dulu gitu, atau keluarganya mungkin pernah mengalami. Terus kalau gastroenteritis itu dok, saya dulu pernah mengalaminya. Jadi memang yang paling saya ingat itu saat itu saya perut sakit sekali dok. Dia sakit perut dan
Ya seperti itu, diare juga mual dan muntah. Lalu sebenarnya apa sih dok yang menyebabkan kita tuh jadi seperti itu? Kalau dari penyebabnya sendiri itu sebenarnya ada yang sifatnya dia infeksi dan ada yang non infeksi atau dia tidak disebabkan oleh infeksi. Kalau yang infeksi itu berarti banyak, ada penyebabnya bakteri, kemudian virus bisa, atau mungkin parasit ya. Kalau virus yang paling sering itu rotavirus, terutama pada anak-anak ya. Kemudian yang kedua ada bakteri juga banyak, tapi yang paling sering biasanya itu adalah E. coli. Kemudian parasit itu juga bisa. Jadi parasit contohnya ada Enterococcus domestica, itu juga bisa. Itu yang penyebabnya infeksi. Kemudian yang kedua ada yang non infeksi, berarti bukan disebabkan oleh bakteri atau mungkin virus dan sebagainya, tapi dia lebih ke pertama bisa dari faktor makanan atau minuman. Contohnya pada orang-orang yang mungkin dia punya alergi terhadap suatu makanan atau minuman. Kemudian yang kedua faktor lingkungan ya, faktor lingkungan contohnya mungkin sedang musim hujan ya, di mana musim hujan itu lebih lembab, kemudian bisa menyebabkan kuman itu lebih mudah untuk tumbuh ya. Kemudian bisa juga karena obat-obatan, contohnya dia habis meminum obat-obatan tertentu, bisa antibiotik atau obat tertentu yang memang salah satu efek sampingnya itu adalah diare, itu sebenarnya bisa. Kemudian yang terakhir bisa juga karena logam ya, jadi misalnya dalam suatu makanan itu atau minuman yang kita minum ternyata ada kandungan timbalnya, kemudian atau ada kandungan logam yang lain, itu juga bisa menyebabkan diare atau gastroenteritis itu tadi, seperti itu. Jadi ada yang infeksius sama non infeksius. Mungkin kalau infeksius kita lebih bahasa alamnya itu mungkin kuman gitu ya dok? Iya betul. Kalau non infeksius tadi misalkan tadi makanan ya dok, kan ada makanan juga. Jadi saya pernah dengar ada misalkan bayi itu habis minum susu mencret, apa itu salah satunya gitu? Apa bisa jadi dia memang alergi terhadap kandungan yang ada di susu itu, susu formula maksudnya ya. Mungkin bisa jadi dia alergi terhadap laktosanya, atau yang kita sebut sebagai intoleransi laktosa, atau mungkin bisa jadi juga sebenarnya dia karena infeksi. Contohnya pada saat kita mengolah susunya itu, jadi membuat susu formulanya, botolnya tidak dicuci dengan baik atau tidak direbus, terutama untuk ibu-ibu yang bekerja kan ya, sekarang kan ini sedang banyak ibu yang tetap bekerja sambil menyusui bayinya, yang kita sebut sebagai ASI perah gitu ya. Nah kalau ASI perah itu kan memang harus berhati-hati dalam pengolahannya ASI itu, dari mulai dia menyimpannya, kemudian dia menyajikannya ke dalam botol, botolnya itu harus direbus, atau sekarang sudah banyak alat steril ya, jadi tidak perlu direbus tapi dengan menggunakan alat steril. Kemudian waktu pemberian ASI-nya itu sendiri, artinya kalau sudah lebih dari 2 jam di suhu ruangan itu harusnya kan sudah kita buang ya, jadi tidak boleh diminumkan lagi. Nah, hal-hal yang seperti itu juga bisa menyebabkan timbulnya penyakit pada saluran pencernaan. Jadi bukan hanya pada kandungannya tapi pada peralatan yang kita gunakan. ya, jadi itu tadi penyebabnya ya dok ya. Iya. Jadi untuk teman-teman sekarang tahu penyebabnya. Tapi kalau boleh saya tahu, ini menular atau enggak sih dok penyakit ini? Bisa menular Bisa kalau memang menular. itu disebabkan oleh karena yang faktor infeksi itu tadi. Iya seperti itu. Kalau misalkan menular itu gimana dok caranya? Sebenarnya untuk penularannya sendiri dia itu dari feses yang penderita itu sebenarnya tidak sengaja. Ya. Kenapa kok tidak sengaja? Karena tidak mungkin kan kita akan menularkan ke orang, tidak mungkin. Nah, biasanya itu penularannya lewat makanan yang paling sering, makanan, minuman, atau benda-benda sekitar yang ada di rumah. Terutama anak-anak ya, anak-anak itu kan masih sering memasukkan benda-benda apapun yang ada di rumah ke dalam mulutnya. Nah, kenapa bisa? Karena perilaku dari penderita sendiri. Contohnya dia sudah terkena diare, kemudian pada saat buang air besar dia tidak mencuci tangannya dengan baik ya, tidak cuci tangan, apalagi cucinya tidak dengan sabun ya, mungkin dia cuci tapi tidak menggunakan sabun, akhirnya kan kuman itu masih menempel di dalam tangannya ya, ada pada tangannya, kemudian dia tidak sengaja memegang benda yang lain, atau kemudian dia langsung memasak ya, langsung kemudian atau langsung dia memberikan makanan, menyuapi anaknya atau memberikan minum kepada anaknya. Nah, hal-hal seperti itulah yang bisa menyebabkan penularan ke orang lain, terutama pada anak-anak.
kumannya masih tertinggal di Iya, tangan betul gitu. sekali. Makanya sangat penting untuk cuci tangan yang bagus dan tentu menggunakan sabun. Tidak hanya dibasahi dengan air saja, tapi dengan menggunakan sabun. Nah, Seperti iya, itu. gitu teman-teman, biar kita tidak tertular gitu ya dok ya. Iya, betul sekali. Ngomong-ngomong dok, tadi kan kita bicara soal anak-anak yang sering kali tertular. Tapi mungkin nggak sih ini sebenarnya gastroenteritis itu bisa menyerang siapa saja atau ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko maksudnya? Bisa menyerang siapa saja. Bisa menyerang Ya. siapa saja. Tapi memang yang paling sering pada anak itu penyebabnya adalah virus atau rotavirus seperti itu. Makanya sekarang kan banyak nih yang tambahan imunisasi, ya tambahan imunisasi untuk bayi yang jenis rotavirus itu karena dia supaya mencegah terkenanya rotavirus. Jadi sebenarnya bukan mutlak mencegah, bukan. Bisa saja dia masih terkena, tapi paling tidak gejala yang dialami oleh anak ini tidak lebih berat karena dia sudah punya kekebalan terhadap rotavirus. Tapi pada umumnya penyakit gastroenteritis atau diare ini dia bisa mengenai siapa saja. Dewasa bisa, kemudian lansia bisa, anak-anak, bayi semuanya bisa. Tergantung dari perilakunya kita sendiri seperti itu. Saya juga pernah mengalami itu, jadi mungkin teman-teman di rumah pernah mengalami seperti itu juga atau mungkin keluarganya. Dan yang pernah saya alami itu tadi yang saya ceritakan di awal dok. Saya pernah sakit perut yang benar-benar sakit. Saat itu kan saya juga kebetulan sendiri di rumah. Jadi saya hubungi teman-teman supaya bisa membantu saya. Sakit perut, diare juga, muntah juga. Ada nggak sih gejala lain yang mungkin timbul dari penyakit itu? Soalnya yang saya ingat ya itu gitu. Ya, jadi secara garis besar untuk diare itu dia ada yang gejalanya penyebabnya dari pencernaan. Jadi gangguan di pencernaannya yang pertama, yang kedua itu sudah ke sistemik. Jadi ke sistemik itu artinya ke darah ya, seluruh tubuh. Nah, untuk gejala-gejala yang mengenai saluran pencernaan, yang pertama diarenya itu tadi ya. Kemudian yang kedua bisa juga mual, kemudian muntah ya. Kemudian mungkin bisa saja merasakan perutnya menjadi kembung ya, kembung atau kemudian nyeri ya. Sebenarnya yang menyebabkan nyeri itu karena gerakan ususnya kan dia akan lebih banyak dan lebih cepat, yang menyebabkan nyeri. Kemudian selain gejala pencernaan ada juga gejala sistemik. Kalau gejala sistemik berarti sudah dirasakan di seluruh tubuh, contohnya demam ya. Kemudian dia mulai merasakan nafsu makannya menjadi turun ya. Jadi nggak doyan makan sampai akhirnya terjadi penurunan berat badan kalau memang diarenya itu sudah kronis, sudah lama ya, sudah lebih dari 2 minggu. Jadi gejala seperti itu. Kemudian ada juga tanda-tanda yang bahaya sebenarnya. Kita harus waspada yang namanya tanda dehidrasi, karena yang paling bahaya dari diare atau gastroenteritis itu adalah dehidrasinya. Iya, jadi kalau dehidrasi itu artinya kurang cairan. Jadi cairan yang ada di dalam tubuh karena tadi mungkin frekuensi buang air besarnya terlalu banyak, akhirnya cairan yang ada di dalam tubuh keluarnya pun lebih banyak. Nah, itulah yang menyebabkan tubuh kita kekurangan cairan. Tandanya sendiri yang pertama, kalau pada anak kita bisa lihat di matanya menjadi lebih cekung. Di bayi contohnya ubun-ubunnya jadi lebih cekung. Iya, bisa ubun-ubun cekung terutama untuk dehidrasi yang sudah berat. Kemudian kulitnya menjadi lebih kering, gitu ya. Kemudian kalau di bayi dan anak-anak biasanya nangis, ada air matanya. Ini mulai air matanya sudah nggak keluar, itu juga bisa kita jadikan. Bahkan sampai seperti itu. Iya, itu kalau sudah berat. Kemudian di anak dan bayi juga kita bisa lihat di turgor kulitnya. Jadi kalau kita tekan kulit kita seperti ini kan kembalinya akan cepat, ya kan? Tapi kalau pada anak atau bayi yang dehidrasi, pada saat kita tekan, nanti dia kembalinya akan lama. Itu namanya turgor kulit yang melambat kembali. Normalnya dia akan cepat kembali, gitu ya. Kemudian itu yang tadi di anak. Kalau yang secara general pada dewasa itu ya pasti dia akan lebih lemes ya. Kalau anak-anak mungkin kita bisa lihatnya ya secara fisiknya aja. Kalau dewasa dia akan merasakan tubuhnya jadi lebih lemas. Kemudian buang air kecilnya jadi lebih berkurang. Kemudian dari tangannya itu menjadi lebih dingin, akral dingin, jadi ujung tangannya menjadi dingin. Nah, itu kalau sudah sampai dehidrasi berat sampai menimbulkan
shock, jadi sampai mengganggu ke aliran darah yang ke seluruh tubuh. Nah, kalau sudah seperti ini ya harus segera konsultasikan ke dokter. Bahkan harusnya sebelum sampai ke fase yang dehidrasi, sebaiknya sudah dikonsultasikan ke dokter kalau memang diarenya lebih dari 1 hari seperti itu. Ngomong-ngomong diare tadi Dok, kan salah satu gejalanya itu diare. Tadi tidak boleh lebih dari 1 hari. Ada frekuensi tertentu nggak, misalkan diare berapa kali baru dia harus periksa atau gimana baiknya? Tidak ada sih, karena sebenarnya kalau diare itu sendiri kan dia karena perubahan konsistensi dari fesesnya ya. Jadi tidak harus berapa kalinya, tidak, tergantung dari tubuh orang itu masing-masing. Jadi bila mana sudah merasakan memang keluhannya berat, ya langsung saja konsultasi dengan dokter seperti itu. Karena yang ditakutkan kalau masyarakat sekarang ini kan karena obat sudah banyak yang dijual bebas, akhirnya beli obat sendiri. Bahayanya kalau ternyata diare itu yang memang obatnya tidak sesuai dengan yang dia beli, nanti menimbulkan apa? Menimbulkan malah dia konstipasi, malah dia tidak bisa BAB sama sekali. Karena ada obat-obatan tertentu, obat-obat untuk diare ya, itu yang tidak boleh dikonsumsi. Contohnya pada orang yang punya penyakit jantung, penyakit hipertensi, atau mungkin obatnya itu tidak boleh diberikan pada diare yang memang konsistensinya masih kita lihat masih belum cair banget lah, seperti itu. Jadi efek sampingnya itu mengganggu penyakit yang diderita atau mungkin malah bisa menimbulkan konstipasi seperti itu. Jadi tidak boleh sembarangan obatnya. Iya betul. Jadi teman-teman itu perlu diingat-ingat kalau misalkan ada anggota keluarga teman-teman atau misalkan teman sendiri atau mungkin yang sudah punya anak ya, bayi gitu. Kalau misalkan bayi sama anak-anak itu kan mereka mengalami gejala-gejala seperti tadi, belum tentu mereka langsung mengeluh gitu ya. Kita sendiri sebagai orang tua harus bisa waspada terhadap gejala-gejala itu teman-teman. Juga ketika gejala itu terjadi, jangan lupa tadi saran dari ibu dokter harus segera periksa, karena kalau kita beli obat di luar belum tentu sesuai ya Dok ya. Iya betul sekali. Jangan sampai seperti itu. Nah Dok, misalkan sudah periksa nih ke dokter, ada nggak yang harus kita lakukan di rumah atau mungkin cuma minum obat itu aja dari dokter misalkan dikasih apa gimana? Untuk apa yang kita lakukan di rumah, yang pertama jangan panik ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang punya bayi yang anaknya kemudian diare, apalagi yang ibu baru ya biasanya itu panik ya. Jangan panik ibu, yang penting kita harus pastikan asupan cairannya itu cukup. Kalau bayinya kurang dari 6 bulan, ASI-nya dibanyakin, tidak apa-apa, pokoknya sampai bayinya itu airnya cukup lah, jadi sampai kenyang, tidak kekurangan cairan, ASI aja cukup ya. Kemudian kalau memang sudah ditemukan tanda-tanda dehidrasi yang sudah saya sebutkan tadi, langsung dibawa ke UGD rumah sakit ya. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda dehidrasi, langsung dibawa ke rumah sakit, karena kalau seperti itu tidak cukup dengan minumnya saja dari asupan yang diminum, tapi harus lewat info seperti itu. Lebih cepat. Iya betul, untuk rehidrasinya lebih cepat. Kemudian untuk yang memang merasakan keluhannya lebih berat tapi belum ada tanda-tanda dehidrasi, silakan saja langsung datang ke dokter boleh, puskesmas atau rumah sakit juga boleh. Ya, karena dari diare atau gastroenteritis tadi itu yang bahaya adalah dehidrasinya. Jadi sebelum ke fase dehidrasi itu sebaiknya kita cegah dulu. Seperti itu. Ya, jadi harus diwaspadai yang pertama gejalanya dulu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman yang punya anak kecil itu kan biasanya tidak tahu gitu cara mengungkapkannya. Biasanya mereka cenderung menangis ya Dok ya. Yeah. Jadi kita sendiri yang harus paham tanda-tandanya apa yang harus kita lakukan. Nah sekarang misalkan dia sudah mengalami gejala Dok, ada beberapa gejala yang timbul dan mungkin ibunya merasa ini kayaknya muntaber gitu misalnya. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Langsung periksa ke dokter atau melakukan tadi yang pencegahan sampingan tadi ya? Boleh dengan memberikan cairan yang lebih, tapi sambil menunggu karena mungkin mau memastikan ini diarenya berapa kali mungkin gitu kan, karena baru sekali mungkin ibunya masih menganggap nanti mungkin berhenti seperti itu ya. Itu bisa diimbangi dengan memberikan cairan cukup, tapi
Tapi kalau sudah berlanjut ya harus konsultasi dengan Harus konsultasi sebelum terlambat. Karena saya pernah dengar ini sebelum saya mengenal gastroenteritis ya dok ya, saya mengenal yang namanya muntaber itu ternyata terdengar sepele tapi sebenarnya cukup berbahaya Ya, apalagi sekali. jika kita sudah dehidrasi gitu. Itu pernah ada kasus katanya sampai bayi itu bisa meninggal, bisa Iya nggak seperti betul. itu? Dehidrasi akhirnya terjadi kekurangan cairan, terjadi yang namanya shock hipovolemik, akhirnya menimbulkan kematian. Wah, bahaya sekali nih teman-teman. Jadi untuk menghindarinya gitu dok, ini saya mau tanya, kalau penyakit itu kan mungkin bisa dicegah ya dok ya, mencegah lebih baik daripada mengobati teman-teman. Kita tanya, apa sih pencegahan yang bisa kita lakukan supaya kita bisa terhindar dari gastroenteritis ini? Ya, terutama dalam perilaku kita ya. Yang pertama dari perilaku cuci tangannya sendiri. Jadi harus rajin cuci tangan yang baik dan benar dengan menggunakan sabun. Kalau bisa dengan 6 langkah boleh 6 langkah. 6 Ya. langkah? 6 langkah cuci tangan. Nanti Mbak Lia akan jelaskan mungkin ya. Nanti saya saksing-saksing dulu. Kemudian yang kedua itu harus dipastikan makanan dan minuman yang kita konsumsi itu dalam keadaan matang ya, karena bisa jadi kalau setengah matang ternyata ada bakteri atau ada parasit atau mungkin ada virus yang terdapat di makanan atau minuman itu. Kalau matang kita yakin dia sudah mati. Kemudian yang ketiga dalam konsumsi sehari-hari gunakan air yang bersih ya, jadi air bersih. Kemudian tadi diolah dengan matang, dan juga penting ini untuk jamban sehat. Jadi harus ya pastikan di rumah sudah menggunakan jamban yang sehat. Jadi ya Jamban sehat itu yang gimana dok? yang paling tidak jarak antara jamban itu sendiri dengan sumber air itu 10 meter ya. Kemudian untuk pembuangannya sendiri itu harus menggunakan septic tank. Septic tank. Iya, septic tank ya, septic tank. Jadi dan dia harus tertutup rapat. Ya artinya tidak bocor kemana-mana. Kalau dia bocor nanti bisa mencemari tanah. Sedangkan kita minuman yang kita air yang kita konsumsi dari tanah akhirnya bisa mencemari semuanya seperti itu. Ya itu teman-teman. Tadi ada cuci tangan, ada makanan yang matang ya dok Iya, ya, makanan ada yang jamban yang sehat, ada juga Menggunakan air yang bersih. bersih. Nah saya pengen tanya satu-satu nih dok, barangkali nanti teman-teman juga pengen penjelasan lebih ya. Untuk cuci tangan sendiri, ada nggak sih waktu-waktu tertentu untuk kita harusnya cuci tangan tuh pakai sabun atau misalkan pakai air aja kayak gitu, apa gimana? Ada waktunya nggak sih? Kalau dari kalau memang yang bagus ya harus cuci tangan dengan menggunakan sabun. Tapi untuk waktu-waktunya memang ada waktu-waktu yang tepat, yang wajib Yang gitu wajib. ya. Pertama pada saat kita setelah menyentuh benda-benda yang kotor, atau mungkin kalau anak-anak kita habis main pasir, main tanah atau main sesuatu yang kotor itu harus cuci tangan. Kemudian sebelum dan setelah makan ya itu harus cuci tangan pakai sabun. Kemudian yang ketiga sebelum dan setelah kita menyuapi anak itu harus cuci tangan pakai sabun. Kemudian setelah menceboki, mungkin habis anaknya BAB atau BAK, kan kita cebokin, kita harus cuci tangan juga. Terus setelah itu yang biasanya yang lupa nih orang-orang nih habis batuk bersin, mungkin kita menutupinya dengan menggunakan tangan kita. Nah, setelah itu tuh juga sebenarnya harus cuci tangan dengan menggunakan sabun, karena kan kalau kita batuk atau bersin itu dropletnya itu kan nempel di tangan kita nih. Kalau kita kemudian langsung megang anak, bisa jadi nanti menularkan batuk atau virus yang ada di tubuh kita ke dalam ke anaknya ini, seperti itu. Iya, jadi teman-teman untuk yang punya anak kecil khususnya yang perlu lebih diwaspadai untuk hal ini ya dok ya. Terus ini dok, saya sempat terpikir nih satu hal. Kalau misalkan anak bayi ya dok ya, bayi itu kan biasanya mereka itu kotoran, tadi ada salah satunya setelah menceboki anak gitu. Iya. Anak-anak itu kan biasanya kalau pup atau BB itu kan masih sedikit atau masih cair, dan biasanya pakai pampers kan. Iya. Nah itu baiknya kita gimana cara kita mengambil pampers itu terus dibuang atau harus dibersihkan atau gimana? Kan mereka kan sekarang pakai pampers, jadi tangan kita kan nggak langsung gitu terkena. Ya, Atau kalau misalnya memang- pakai tisu basah juga itu kan bisa jadi Ya, jadi untuk ibu-ibu yang anaknya masih menggunakan diapers,
itu pada saat anaknya setelah BAB itu sebaiknya dibuang dulu tuh BAB-nya ke dalam kloset atau WC, baru kemudian pampersnya ini boleh dimasukkan ke dalam kantong, baru dibuang di tempat sampah. Jadi tidak boleh langsung dibuang karena itu kan juga bisa mencemari ya. Jadi harus dibersihkan dulu, atau fesesnya itu dibuang dulu, baru kemudian si pampersnya ini atau diapersnya dibuang ke dalam tempat sampah. Si anak dicebokin. Iya, terus selanjutnya dicobokin dengan menggunakan sabun. Jadi tidak boleh hanya menggunakan tisu basah ya ibu-ibu ya. Jadi tisu basah itu sering sekali dok, tisu basah. Iya, kalau perjalanan misalkan kan gitu. Ya lebih baik emang pakai air mengalir dengan menggunakan sabun. Jadi jangan hanya menggunakan tisu basah saja seperti itu. Ini terkait dengan cuci tangan ya dok ya. Untuk jamban sendiri dok, jamban sehat tadi saya sempat jelaskan jamban sehat itu jamban yang tidak bocor, terus jaraknya juga ada berapa meter itu ada syaratnya ya dok. Tapi mungkin ada tempat-tempat tertentu yang mereka itu tidak punya tadi safety tank dok. Jadi mungkin saya pernah mengalaminya, pengalaman saat saya dulu sekolah. Jadi ada rumah yang mereka itu punya WC, tapi nggak punya safety tank, jadi mereka alirkan ke sungai langsung gitu. Gimana kalau gitu? Maksudnya pencemarannya itu naiknya gimana? Ya berarti kalau seperti itu dia bukan jamban yang sehat ya. Oh nggak jadi jamban sehat. Iya. Meskipun punya WC-nya. Iya, karena kan seharusnya dia tidak mengalir ke air. Ya karena itu kan bisa mencemari juga. Seperti itu. Ya, teman-teman pastikan di rumah punya safety tank juga ya. Nah dok, terus tadi ada yang namanya harus makan makanan yang matang. Kalau misalkan ada orang yang suka dengan lalapan atau misalkan sayur-sayuran yang mentah, atau mungkin ada yang suka dengan telur setengah matang gitu, gimana dok? Kalau untuk lalapan boleh sih sesekali ya, tapi yang jelas kalau mau makan lalapan harus dicuci dulu, dicuci bersih ya. Terus dimakan ya nggak apa-apa ya. Tapi yang tidak boleh pada ibu hamil, terutama yang trimester 1 ya, karena kan kalau ibu hamil memang tidak boleh makan sayuran mentah dan daging-dagingan yang mentah yang tidak dimasak dengan matang, karena itu bisa menyebabkan penularan virus. Jadi mungkin saja di sayuran yang mentah atau daging yang mentah itu ada virus, kemudian dimakan, kemudian virusnya masuk ke dalam tubuh sampai ke janinnya. Jadi berbahaya untuk janinnya. Iya betul, seperti itu. Jadi nggak apa-apa teman-teman, kalau misalkan teman-teman lebih suka makan sayuran yang lalapan misalkan ya pakai sambal itu nggak apa-apa, yang penting dicuci dengan bersih ya dok. Iya. Terus berikutnya tadi ada air bersih ya dok. Air bersih kan umumnya kita biasanya pakai sumur, ada yang pakai pump kayak gitu. Jadi air yang bersih itu ya berarti air yang sudah memenuhi syarat secara fisik ya. Jadi dia tidak berbau, kemudian tidak berasa dan tidak berwarna. Tetapi air bersih ini juga untuk menjadi air yang bisa diminum itu juga harus melalui proses. Jadi bisa dia dengan direbus atau mungkin sudah disterilisasi dengan menggunakan sinar UV dan sebagainya. Kayak galon-galon gitu ya? Ya, kalau air galon itu mungkin kan sekarang masyarakat galon isi ulang ya. Galon isi ulang itu kalau memang sudah yakin bahwa proses sterilisasinya betul bisa langsung diminum. Tapi kalau memang ragu, boleh kemudian dimasak lagi juga tidak apa-apa. Itu akan lebih bagus. Seperti itu. Soalnya sekarang kan penduduk juga makin banyak ya dok ya, jadi mungkin sumber airnya juga harus kita perhatikan teman-teman. Iya betul sekali. Nah itu tadi banyak banget hal yang kita dapatkan dari Dokter Vivi hari ini tentang gastroenteritis. Terima kasih dok atas ilmunya. Ini garis besar yang bisa saya tangkap di video BSI perdana kita hari ini adalah bahwa penyakit gastroenteritis itu sebenarnya sudah sering terjadi di masyarakat, dan umumnya masyarakat itu kenalnya dengan istilah muntaber. Tapi kita baru mengenal istilah ini karena ini memang di dunia medis itu istilahnya seperti itu teman-teman. Dan penyakit ini menular ya dok ya, Bisa menular.
bisa menular, dan untuk bisa mencegah penularan itu kita harus menerapkan perilaku-perilaku yang tadi saya katakan saja, ini perilaku yang sehat gitu ya. Iya. Perilaku yang sehat tadi ada cuci tangan, terus ada jaman sehat, ada air bersih, sama makan makanan yang matang. Nah, harapan saya juga dokter, teman-teman di sini juga tidak hanya sekedar mengetahui, tapi juga bisa menerapkan perilaku-perilaku tadi ya dok ya, Iya, betul supaya kita sekali. bisa terhindar dari penyakit gastroenteritis. Dan saya yakin kalau pencegahan ini, perilaku ini juga tidak hanya bermanfaat untuk pencegahan gastroenteritis, tapi juga penyakit-penyakit lainnya ya dok. Iya, betul. Iya, jadi mungkin yang penularannya mirip-mirip itu mungkin bisa untuk mencegah itu juga teman-teman. Jadi kita tidak ada salahnya ketika kita melakukan perilaku sehat tadi, tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita ya dok. Iya, betul Iya. sekali. Ya dok, ini sepertinya banyak sekali sudah yang telah dokter sampaikan ke kita. Ada hal yang mau disampaikan ke penonton atau teman-teman di rumah, atau mungkin dicukupkan closing statement mungkin? Ya, jadi untuk supaya kita hidup sehat, itu pasti yang utama adalah perilaku kita sendiri ya. Jadi sehat itu dari dalam kita sendiri. Jadi untuk perilaku hidup bersih dan sehat itu sangat-sangat penting untuk mencegah semua penyakit ya, tidak hanya gastroenteritis saja yang kita bahas hari ini, tapi semua penyakit seperti itu. Semoga kita bisa senantiasa melaksanakan perilaku sehat tadi ya dok ya. Ya, dok, terima kasih sekali Sama-sama. sudah datang di sini Iya. dalam video BRI kita yang perdana ini. Perdana ya. Iya, perdana. Semoga nanti lain waktu kita bisa ketemu lagi Boleh, di boleh. video BRI selanjutnya. Iya, boleh. Mungkin nanti Bu Vivi bisa hadir lagi di sini memberikan ilmunya kepada kita ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa untuk teman-teman untuk selalu dukung channel Puskesmas Kesamiran dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, hingga nanti kalian nggak cuma tahu sendiri ya, tapi teman-teman kalian juga tahu. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan berita-berita atau informasi terbaru dari Puskesmas Kesamiran. Nah, saya Lia dan Dr. Vivi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video BSI selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.